Ini adalah double stage boost converter untuk MPPT berbasis PID. Pertama, ini ada sinyal radiasi matahari. Ini kamu sesuaikan, kamu buka aja. Radiasi matahari ini IR dalam satu folder ya. Apply oke. Kemudian IN oke. Kemudian temperatur oke. Terus bisa kamu lihat sinyalnya seperti apa. Nah, ini seperti ini sinyalnya. Ini sudut terhadap panelnya. Lalu ini temperatur lingkungan. Saya buat seperti ini. Lalu di loadnya juga disetting. Tuh tadi itu tiga-tiganya itu masuk ke sini. Sudut radiasi IR, terus sudut matahari, kemudian temperaturnya digunakan untuk memainkan suhu lingkungan di sini. Ini panel surya, IR-nya. Dari sini ada perhitungan energi, konversi energi matahari ke pengaruhnya ke suhu diodanya menggunakan fungsi ini, referensinya di sini. Nah, terus dari suhu dioda tadi dibuang ke lingkungan menggunakan radiasi dan juga konveksi. Dibuangnya ke lingkungan, suhu lingkungannya berubah-ubah sesuai nilai temperaturnya tadi. Nah, ini hanya alat ukur saja. Ini alat ukur arus output dari panel surya. Ini alat ukur tegangan. Ini alat ukur arus keluar dari MPPT dan alat ukur tegangan keluar dari MPPT. Ini alat ukur arus keluar dari inverter. Ini alat ukur tegangan keluar dari inverter. Nah, ini saya gunakan 2 step boost converter karena ini kalau misalnya dibikin 1 step kayak kemarin, ternyata duty cycle-nya itu di boost converternya itu sering lebih besar daripada 0,9. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya bagi MOSFET-nya, karena MOSFET-nya itu kalau duty cycle-nya sangat besar itu bisa gila, itu tegangannya bisa remuk-remuk. Maka ini dibagi 2 step agar duty cycle-nya itu nggak sampai 0,9. Ada 2 step agar alatnya itu aman kalau di dunia nyata, kalau besok mau diterapkan di suatu tempat nanti biar nggak bahaya ya. Ini kita bikin 2 tahap boostingnya. Tahap 1, kemudian tahap 2.
Tahap 1 dia targetnya 400 volt, ngebusnya dari 52,5 volt, output dari panel suryanya tegangannya 52, dibikin 400, kemudian yang keduanya dibikin sesuai dengan V targetnya. Targetnya berapa ini? Sekitar 750 volt. Lalu masuk ke inverter. Targetnya 380 volt. Ini ada PID anti wind up. Agar apa? Agar tidak gila. Karena kalau overcorrection itu PID seperti ini bisa gila, makanya kita gunakan PID integral anti wind up. Kemudian ini ada saturation di VDC ya, ini hanya biar nggak error aja. Lalu masuk ke alat ukur, lalu ke beban, lalu kita run. About putting an image. Luckily, the laptop was still booting, so I could use diagnostic tools and the remote desktop connection as shown in my previous video about V-bias cross flashing. I soon realized that regardless of which V-bias was flashed, I always received no V-bias information. When I measured the diode voltage with reverse probes on the V-bias flash chip, I noticed that the data output line had suspiciously high readings. Upon inspecting the solder connections near the GPU core, it became clear that the solder ball related to the signal was disconnected from the board. To address this, I refolded the GPU again and gently tapped the edge of the disconnected solder ball. After this, the GPU was able to read the V-bias and the laptop finally displayed an image. In Windows, the original NVIDIA graphics drivers couldn't be installed, which is expected since this specific hardware configuration doesn't exist in NVIDIA's database. Unlike desktop computers, where you can simply swap the GPU and the driver installer will work, this process is more complex. At this point in the project, I had a chat with Bremer, and he told me about NV Clean Install, which is a tool which basically mods the NVIDIA installers file to accept the modified hardware. Using the tool, installation of the graphics driver wasn't a problem anymore, so thanks a lot, Bremer. Presisi ya 750 volt. Simulasi baru berjalan 1,55 detik. Tegangannya bersih. Ya hanya ada sedikit distorsi di sini, tapi masih bentuk gelombang sinus yang mulus. Dia aman-aman saja ini. Nah ini langsung bebannya sudah SPQ. Sudah saya pisahkan per plotnya. Mulus dia. Mulus sekali, mulus sekali. Lalu harus beban. Wah ini ultra hyper mulus maksimal. Efisiensi, jadi dia akan naik seiring waktu dengan bebannya yang naik. VAC RMS nya 380, stabil.
Full videonya bisa dilihat di sini. Ini caranya petinya gimana ini? Nah, ini setelah waktu berjalan. Ini bebannya, kemudian arus beban, V panel suryanya stabil, output MPPT-nya stabil, V-bar stabil, VRMS-nya juga stabil.